Halo anak-anak, jumpa lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas tentang penyetaraan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi atau ion elektron. Kita masih dalam kesempatan belajar dari rumah selama masa pandemi COVID-19. Saya tetap berpesan, anak-anak tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tanda lonceng. Terima kasih. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian mampu menyetarkan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi atau ion elektron. Baik anak-anak, penyetaraan reaksi redoks metode setengah reaksi atau ion elektron adalah metode kedua setelah metode bilangan oksidasi yang telah kita bahas. Adapun 6 langkah pengerjaan yang dilakukan yaitu yang pertama adalah menyetarakan dan menentukan bilangan oksidasi unsur yang berubah biloksnya. Yang kedua, memisahkan reaksi oksidasi dan reduksi dari reaksi total. Yang ketiga, menyetarakan jumlah oksigen pada masing-masing setengah reaksi dengan ketentuan sebagai berikut. Jika suasananya asam, maka kita menambahkan 1 molekul H2O untuk setiap kekurangan 1 atom oksigen pada ruas yang kekurangan atom oksigen. Jika suasananya basah, maka kita menambahkan 1 molekul H2O untuk setiap kelebihan 1 atom oksigen pada ruas yang kelebihan atom oksigen. Yang keempat adalah menyetarakan atom hidrogen pada masing-masing setengah reaksi dengan cara suasana asam ditambahkan H+ dan suasana basah ditambahkan OH-. Yang kelima adalah menyetarakan muatan dengan menambahkan elektron pada ruas dengan muatan lebih besar. Yang keenam, setarakan elektron dan menjumlahkan kedua persamaan setengah reaksi menjadi reaksi total. Jadi ini adalah 6 langkah penyetaraan reaksi redoks metode setengah reaksi atau ion elektron. Langkahnya di awal hampir mirip dengan metode bilangan oksidasi. Jadi kita tentukan dulu dan setarakan bilok unsur yang mengalami perubahan biloks. Kemudian mulai langkah kedua terjadi perbedaan yaitu memisahkan reaksi oksidasi dan reduksi. Ya, seperti apa proses penyelesaian penyetaraan reaksi redoks metode setengah reaksi ini? Kita langsung ke contoh soal. Misalnya kita memiliki contoh soal sebagai berikut. Setarakan reaksi redoks berikut Cr2O7 2- ditambah SO2 menghasilkan Cr3+ ditambah HSO4- pada suasana asam. Tadi kan ada ketentuan ya, ada suasana asam dan suasana basah. Maka sesuai dengan langkah yang kita miliki tadi, yang pertama kita lakukan adalah menyetarakan dan menentukan bilangan oksidasi unsur yang berubah bilangan oksidasinya. Kita tulis reaksinya. Di dalam metode penyetaraan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi, saya sudah pernah jelaskan bahwa pada umumnya atom oksigen, atom hidrogen, unsur golongan 1A dan unsur golongan 2A sangat jarang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Maka yang kita pikirkan yang mengalami reaksi atau mengalami perubahan bilangan oksidasi adalah unsur selain unsur oksigen, hidrogen, golongan 1A dan 2A. Dengan demikian, kemungkinan yang mengalami perubahan biloks adalah atom Cr dan atom S. Ya, selanjutnya kita perhatikan bahwa di dalam ruas kiri terdapat Cr2 sebanyak 2 atom, sementara Cr sebanyak 1 atom. Dengan demikian, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita setarakan dulu jumlah atom Cr dengan memberikan koefisien pada ruas kanan, yaitu memberikan koefisien 2 sehingga jumlah atomnya menjadi sama. Kemudian untuk atom S, kita tidak usah setarakan lagi karena jumlah atom di ruas kiri dan kanan sudah sama. Dengan demikian langkah pertama kita sudah selesaikan. Kemudian selanjutnya adalah menentukan bilangan oksidasi unsur yang berubah bilangan oksidasinya. Kita tulis kembali Cr2O7 2- tambah SO2 menjadi 2Cr3+ tambah HSO4-
Kita tentukan biloxnya masing-masing. Bilok Cr2 pada Cr2O7 2- adalah plus 12. Bilok S pada SO2 adalah plus 4. Bilok Cr pada 2Cr3 plus adalah plus 6. Dan bilok S pada HSO4- adalah plus 6. Saya harapkan adik-adik sudah bisa memahami cara perhitungan seperti ini ya. Kalau masih bingung, saya akan tunjukkan salah satu contoh perhitungannya. Misalnya kita mau menghitung bilok Cr2O7 2-, itu kan sama dengan minus 2. Karena dia adalah sebuah ion, berarti bilok ion sama dengan muatannya, yaitu karena Cr2O7 2-, maka dia sama dengan min 2. Kalau kita hitung lanjut, kita masukkan bilangan oksidasi oksigen adalah minus 2, kita dapat, maka hasilnya 2 kali bilox Cr sama dengan plus 12. Sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi kita sudah dapat plus 12, kita masukkan di bilok Cr2 ini plus 12. Begitu juga bilox yang lain. Kita hitung seperti itu. Ya, kita lanjutkan untuk langkah selanjutnya, yaitu penentuan reaksi oksidasi dan reduksi. Kita perhatikan bilok Cr2 plus 12 menjadi plus 6 pada Cr13, berarti terjadi penurunan bilok sebanyak 6. Itu artinya bahwa Cr2O7 2- mengalami reaksi reduksi. Sementara SO2 biloxnya plus 4 menjadi plus 6 pada HSO4-. Itu artinya bahwa atom S mengalami kenaikan bilangan oksidasi sebanyak 2 atau mengalami oksidasi. Ya, selanjutnya setelah kita menentukan bilangan oksidasi dan menentukan reaksi reduksi dan oksidasi, langkah kedua adalah memisahkan reaksi oksidasi dan reduksi dari reaksi total. Dengan demikian, kita cukup menuliskan reaksi reduksinya menjadi Cr2O7 2- menjadi 2Cr3+, dan reaksi oksidasinya adalah SO2 menjadi HSO4-. Langkah kedua, kita memisahkan reduksinya yang mana, oksidasinya yang mana. Jadi langkah kedua seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami adik-adik ya. Jadi kalau sudah adik-adik bisa buat seperti ini, reduksinya yang mana, oksidasinya yang mana, berarti langkah kedua kita dianggap sudah selesai. Ya, kita lanjutkan ke langkah yang ketiga, yaitu menyetarakan jumlah oksigen pada masing-masing setengah reaksi dengan ketentuan pada suasana asam menambahkan 1 molekul H2O untuk setiap kekurangan 1 atom oksigen pada ruas yang kekurangan atom oksigen. Tadi dalam soal pertama kita sudah menentukan bahwa suasananya adalah suasana asam. Maka ketentuan yang kita pakai juga adalah ketentuan untuk suasana asam. Jadi kita tulis kembali persamaan reaksi yang sudah kita di langkah kedua, yaitu reduksinya adalah Cr2O7 2- menjadi 2Cr3+, dan di sini kita kaji bahwa pada Cr2O7 2- terdapat 7 atom oksigen. Sementara pada 2Cr3+ tidak terdapat atom oksigen sama sekali. Yaitu artinya bahwa atom Cr3+ kekurangan 7 atom oksigen. Sesuai dengan ketentuan tadi suasana asam, maka kita akan menambahkan 1 molekul H2O jika kekurangannya 1. Jika kekurangan atom oksigennya adalah 7, berarti kita menambahkan 7 atom oksigen pada ruas kanan, yaitu pada sisi Cr3+. Ya, seperti ini. Dan kita lanjut pada reaksi oksidasi, yaitu SO2 menjadi HSO4-. Langkah yang sama kita lakukan, kita hitung dulu jumlah oksigen pada SO2, yaitu sebanyak 2 atom oksigen. Sementara pada HSO4- terdapat 4 atom oksigen. Dengan demikian, ruas manakah yang kekurangan atom oksigen? Ya, betul sekali, yaitu yang kekurangan atom oksigen adalah di SO2. Jumlah kekurangannya adalah 2 atom oksigen. Dengan demikian, kita akan menambahkan 2 molekul H2O pada ruas kiri pada senyawa SO2, yaitu 2H2O. Sampai di sini untuk langkah ketiga kita sudah selesai. Kita akan lanjut pada langkah yang keempat, yaitu menyetarakan atom hidrogen pada masing-masing setengah reaksi dengan cara suasana asam. Ditambahkan adalah ion H+. Jadi kita sudah tahu tadi suasananya asam, kita akan menambahkan ion H+. Yang pertama untuk reaksi reduksi, Cr2O7 2- menjadi 2Cr3+ tambah 7H2O. Jadi kita hitung kembali di sini atom hidrogen. Kalau tadi kita hitung atom oksigen, sekarang kita hitung atom hidrogen. Pada Cr2O7 2-
tidak terdapat atom hidrogen. Sementara pada ruas kanan terdapat 14 atom hidrogen yang bersumber dari 7H2O. Dengan demikian kita akan menambahkan ion H+ pada ruas yang sebelah kiri yang kekurangan atom hidrogen sebanyak 14. Selanjutnya untuk reaksi oksidasi, yaitu SO2 ditambah 2H2O menjadi HSO4-. Kita hitung jumlah atom hidrogen pada ruas kiri, yaitu terdapat 4 atom hidrogen yang berasal dari 2H2O. Kemudian ruas kanannya terdapat 1 atom hidrogen. Dengan demikian ruas yang kekurangan atom hidrogen adalah di ruas kiri. Berarti kita akan menambahkan, karena ada kekurangannya 3 atom hidrogen, berarti kita menambahkan 3 ion H+. Ya, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi kita sudah menyelesaikan langkah keempat untuk reaksi reduksi dan oksidasi. Kita akan lanjut ke langkah yang kelima, yaitu menyetarakan muatan dengan menambahkan elektron pada ruas dengan muatan lebih besar. Kita tulis kembali reaksi reduksi yang sudah dibuat tadi, yaitu Cr2O7 2- tambah 14H+ menjadi 2Cr3+ tambah 7H2O. Kita hitung muatannya. Jadi pada reaksi reduksi ini, pada Cr2O7 muatannya adalah -2. Kita tulis -2 ditambah dengan muatan pada H+, yaitu masing-masing 1+ sebanyak 14, berarti +14. -2 ditambah +14 itu sama dengan +12. Itu artinya bahwa muatan di sebelah kiri totalnya adalah +12. Kemudian untuk ruas sebelah kanan, muatannya adalah 2 kali 3+ pada Cr itu menjadi +6 ditambah dengan 7 kali H2O. Ini kan adalah suatu molekul yang netral ya. Jadi muatannya 0, 7 kali 0 ya 0. Berarti +6 tambah 0 sama dengan +6. Dengan demikian muatan yang lebih besar itu terdapat pada ruas yang sebelah kiri. Ketentuannya, kita akan menambahkan elektron pada ruas dengan muatan lebih besar. Jadi kita akan menambahkan elektron pada ruas yang sebelah kiri karena muatannya lebih besar sebanyak +6. Berapa yang kita tambahkan elektronnya? Sebesar kelebihan muatan yang dimiliki, yaitu +6 elektron. Selanjutnya untuk reaksi oksidasi, yaitu SO2 tambah 2H2O menjadi HSO4- tambah 3H+. Hal yang sama kita lakukan, kita hitung dulu muatannya untuk sebelah kiri. SO2 dan H2O itu adalah sebuah molekul, maka muatannya adalah 0. Berarti 0 tambah 0 sama dengan. Sebelah kanan, muatannya adalah di dalam ion HSO4- muatannya -1. Berarti -1 ditambah dengan ada molekul 3H+. Jadi muatan totalnya menjadi +2. Dengan demikian, pada ruas kanan muatannya lebih besar sebanyak +2. Ketentuan tadi akan sama berlaku, kita akan menambahkan elektron pada ruas yang muatannya lebih besar. Kita akan tambahkan elektron pada ruas sebelah kanan sebanyak 2 elektron. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan ke langkah yang terakhir, yaitu langkah yang keenam. Langkah keenam adalah setarakan elektron dan menjumlahkan kedua persamaan setengah reaksi. Kita akan tulis kembali reaksi reduksinya, yaitu Cr2O7 2- tambah 14H+ tambah 6 elektron menjadi 2Cr3+ tambah 7H2O. Kemudian yang kedua reaksi oksidasi, yaitu SO2 tambah 2H2O menjadi HSO4- tambah 3H+ tambah 2 elektron. Jadi kita hitung dulu, pada reduksi jumlah elektronnya adalah 6. Kemudian pada oksidasi jumlah elektronnya adalah 2. Jadi kita akan membuat faktor kali agar jumlah elektronnya sama dengan cara sebagai berikut. Jadi untuk reduksi kita akan kalikan 1 sehingga 6 kali 1 dapatnya 6. Kemudian pada oksidasi kita akan kalikan 3 karena 2 kali 3 juga hasilnya 6 sehingga jumlah elektronnya nanti akan sama. Kita akan tulis kembali untuk reaksi reduksi yang dikalikan 1, berarti kita tulis kembali reaksi yang semula. Kemudian untuk reaksi oksidasi kita akan kalikan 3, hasilnya adalah 3SO2 tambah 6H2O menjadi 3HSO4- tambah 9H+ tambah 6E elektron. Jadi kita kalikan masing-masing koefisiennya dengan angka 3, maka hasilnya seperti ini. Kalau sudah sampai di sini, maka langkah selanjutnya adalah kita akan jumlahkan reaksi ini. Kita sudah setarakan elektronnya sudah sama 6 elektron. Selanjutnya kita akan menjumlahkan reaksi reduksi dan oksidasi.
Kita akan jumlahkan sesuai dengan tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, kita hilangkan dulu elektronnya. Kemudian kita jumlahkan yang pertama Cr2O7 2-. Selanjutnya ada H+, kita selisihkan dulu 14H+. Di sebelah kiri dan di kanan ada 9H+, berarti sisanya menjadi 5H+. Kita tulis 5H+. Kemudian selanjutnya kita tulis 3SO2. Selanjutnya masih ada molekul H2O, kita masih selisihkan. Jadi di ruas kiri ada 6H2O, di kanan ada 7H2O, berarti nanti sisanya adalah di sebelah kanan 1 molekul H2O. Dengan demikian di ruas kiri sudah habis, kita tulis kembali hasilnya di ruas kanan, yaitu 2Cr3+ ditambah dengan 3HSO4-. Kemudian tadi molekul sisa H2O yang tadi kita selisihkan ada 1 molekul, kita tulis 1 molekul H2O. Ya, sampai di sini kita sudah menjumlahkan kedua setengah reaksi menjadi reaksi total. Sebelum kita menyatakan reaksi ini setara atau belum, kita coba hitung dulu masing-masing jumlah atomnya. Misalnya pada ruas kiri terdapat Cr2 sebanyak 2 atom, kita hitung di sebelah kanan juga terdapat 2 atom. Kemudian atom oksigen di ruas kiri terdapat 7 ditambah dengan 6, 3 kali 2, 6, berarti 13. Kita hitung sebelah kanan terdapat 3 kali 4, 12, tambah 1, 13, berarti sama. Kemudian atom hidrogen kita jumlahkan juga. Di sebelah kiri ada 5 atom hidrogen, sebelah kanan terdapat 3 ditambah 2, berarti 5. Kemudian atom es juga ada 3. Dengan demikian reaksi ini berarti kita anggap sudah setara. Jadi dengan demikian reaksi yang tadi kita buat itu, soal yang kita kerjakan, akan menghasilkan reaksi setara sebagai berikut. Cr2O7 2- ditambah 5H+ ditambah 3SO2 menjadi 2Cr3+ tambah 3HSO4- tambah H2O. Dan sampai di sini pekerjaan kita sudah selesai. Kita sudah ikuti 6 langkah yang sudah saya jelaskan tadi. Mudah-mudahan bisa dipahami setiap langkah-langkah yang sudah dijelaskan untuk diaplikasikan pada soal yang lain. Baik, anak-anak, untuk latihan soal, saya sudah siapkan satu soal untuk kalian. Jadi reaksinya adalah MnO4- tambah Cl- menjadi Mn2+ tambah Cl2 pada suasana asam. Saya buat suasananya masih sama dengan yang saya jelaskan. Nanti kalian kerjakan untuk latihan soal. Baik, anak-anak semua, demikian video pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat, bisa menambah ilmu buat kalian. Sampai jumpa pada topik pembelajaran yang lain. Ingat, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, tetap belajar yang semangat dengan kondisi kita saat ini. Dan tetap menunggu video menarik lainnya dari channel saya. Ingat, tetap mendukung channel ini dengan tekan tombol subscribe. Terima kasih.